Oke, selamat malam teman-teman semua. Jadi dalam video ini saya Wira akan memberikan kalian tutorial mengenai pengerjaan tugas pemrograman jaringan atau Prokjar yang pertama dari dosen. Nah, video tutorial ini sebenarnya tujuannya hanya untuk membantu kalian mempelajari bagaimana sih cara kerja soket dari awal, dari nol, sehingga bisa program yang kalian buat bisa melakukan transfer data dari server ke klien. Nah, untuk tugas pertama yang diberikan oleh dosen, jadi spesifikasinya aslinya ada di sebuah file Word ini ya, yang diberikan oleh bapaknya. Jadi di klien ini nanti akan bisa menerima 3 perintah aslinya, yaitu ls, get, dan quit. Kemudian kalau klien melakukan ls, dia akan mengirimkan perintah ls ke server. Kemudian ada perintah get, perintah quit. Nah, perintah ini apa saja sih maksudnya? Nah, perintah ls ini digunakan untuk meminta daftar berkas apa aja yang ada di suatu directory di server. Jadi misalkan di klien ingin tahu di home-nya server itu ada file apa aja, dia tinggal bisa melakukan perintah ls. Kemudian inti dari sistem ini adalah membuat perintah get yang melakukan transfer file dari server ke klien. Kemudian quit untuk melakukan exit ya. Jadi di sini kita ingin membuat suatu aplikasi server klien menggunakan soket untuk melakukan transfer file semacam FTP, tapi hanya bisa melakukan get dari server ke klien. Sementara kalau FTP dia bisa mengirimkan dari klien sendiri ke server menggunakan soket dulu. Sebelum kita mulai membahas maaf agak rame LP2. Sebelum kita membahas mengenai apa sih yang akan kita kerjakan, nanti kita akan pelajari dulu konsep dari soket itu sendiri seperti apa pada dasarnya. Kemudian protokol file server dari yang akan digunakan. Jadi setiap membuat program jaringan kita harus membuat protokol. Protokol itu seperti bagaimana cara komunikasi antara server dan klien ketika dia mengirimkan data. Jadi antara server dan klien dia berada pada protokol yang sama sehingga sama-sama saling mengetahui apa yang akan sama-sama dilakukan seperti itu. Ya, yang pertama saya akan membahas dulu soket itu seperti apa sih sebenarnya. Mungkin yang masih agak bingung tentang soket itu agak jelas gitu. Oke. Soket ya. Jadi soket itu semacam stream. Stream itu ya aliran data bit per bit. Jadi aliran data, kalau misalkan kita download data, itu kan data 1 bit per bit itu dikirimkan dari media komunikasi yang ada di server ke klien. Dia akan dikirimkan bit per bit pada OSI level ke-7 sampai ke OSI level bawah. Itu ilmu jarkomnya. Nah, aliran data ini kemudian kita bisa manipulasi, kita bisa menerima berapa banyak aliran data yang kita perlukan, kemudian kita bisa mengirimkan suatu aliran data tersebut. Aliran data ini kita kirimkan pada umumnya kalau soket kita menggunakannya maksudnya menggunakan representasi dalam bentuk teks ya, untuk mempermudah membaca isi data itu sendiri. Jadi nanti data itu dikirimkan byte per byte, setiap byte itu melambangkan suatu karakter string. Dan soket itu sendiri nggak mesti dikirimkan, maksudnya byte per byte dari soket sendiri itu juga tidak cuma dikirimkan dalam string aja, bisa dikirimkan dalam bentuk representasi lain, misalkan ya binary atau misalkan file gambar, file apa, itu bisa dikirimkan dalam kombinasi byte per byte. Ini ilmu jarkom ini malah ilmu sisdik dan ilmu orkom dari komputer ya. Jadi bit sama byte ya. Jadi bit itu 1 byte 8 bit ya. Ya, jadi ini kan soalnya kalian tahu data yang dikirimkan tuh byte per byte, jadi kita nggak bisa memanipulasi per bit ya. Nah, stream ini nanti bisa dikirimkan dari server ke klien. Server mengirimkan suatu stream ke klien mengirimkan stream ke server, 2 arah. Stream ini nanti ditampung sementara di kedua sisi, ditampung sementara pada suatu buffer. Kemudian program yang diprogram oleh programmer akan membaca isi buffer tersebut. Jadi pengiriman data yang dilakukan ke server
itu nggak mesti langsung dibaca, harus langsung dibaca oleh server itu sendiri. Jadi server itu bisa melakukan operasi tertentu sebelum dia melakukan pembacaan isi buffer ini, sehingga istilahnya dia itu nggak harus sinkron banget antara server mengirim, klien menerima, atau sebaliknya itu harus benar-benar pada waktu yang sama, itu nggak mesti. Jadi kita bisa meminta isi buffer ini setelah buffer sudah terisi oleh dikirim, artinya setelah buffer isi dari buffer ini diterima dari pihak yang lain ya. Apa saja operasi yang bisa dilakukan terhadap buffer yang kita maksud ini? Dalam soket itu ada dua operasi dasar. Yang pertama send sama receive. Nah, send ini biasanya kita bisa melakukan send suatu string, suatu angka, suatu biner sebanyak beberapa byte sekaligus secara langsung, itu bisa dilakukan. Dan kemudian komputer nanti akan secara otomatis menserialisasi ya, tapi merepresentasikan data ini dalam bentuk biner yang sesuai untuk kemudian dikirimkan ke penerima. Kemudian ketika buffer penerima ini menerima data, ada namanya receive. Receive ini dia meminta suatu argumen, berapa jumlah byte yang akan diterima. Ya. Ketika jumlah byte ini tidak sesuai dengan jumlah data yang diterima, dia akan menunggu sampai jumlah byte yang diterima itu sesuai dengan yang diminta. Jadi ilustrasinya kayak gini. Misalkan klien connect ke server ya. Klien kirim data dalam bentuk biner, misalkan biner ya, 1011. Nah, kemudian server melakukan receive ya. Jadi kirim ini maksudnya send. Ini send data. Lakukan receive sebanyak, ini dalam satuan bit kalau di sini di ilustrasi ini, tapi nanti di pemrograman kalian gunakan satuan byte ya. Sebanyak misalkan 1 2 3 4 5 byte, 5 bit ya. Maka server menerima data dari 1 0 0 1 0. Yang ini yang paling 5 awal ini ya. Kemudian ketika klien mengirim data lagi ke server, klien send data 1111 bukan 0000 ya misalnya, server melakukan receive sebanyak 5 bit, dia nggak akan langsung menerima semua ini ya. Dia akan menerima data yang masih belum terbaca, yang belum di receive, yaitu sisa dari ini, yaitu ini ya. Nah, server menerima data yang ini, yang 5 data ini, berarti 5 data setelah ini 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ya, baru ini aja yang diterima. Ya ini aja, karena buffernya belum terbaca semua. Buffer yang ada di server dia belum baca semua. Kemudian kita server melakukan receive sebanyak sisanya. Misalkan sisanya ini berapa? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 6, berarti 11 ya. Maka dia server akan menerima data sisa ini 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, sisa ini ya, sisanya dari ini ya, seperti ini. Nah, ketika server meminta data lagi, padahal buffernya sebanyak misalkan 1 bit, ini masih ada data ya, ini masih ada data. Tadi dia klien mengirim data 0000 receive sebanyak, misalkan di sini lebih dari 4 bit, misalkan 5 bit. Server menerima data ya, sisanya dari ini yaitu 000. Nah, ini bit yang sisanya ini gimana? Ketika bit yang sisa ini tidak ada di buffer, maka server akan menunggu klien mengirimkan data. Selama proses menunggu ini, server akan menanya terus ke klien apakah datanya sudah ada, apakah sudah dikirim, apakah sudah ada di buffer. Ketika sudah ada di buffer, baru kemudian server akan melanjutkan prosesnya.
Ini pause ya. Ketika klien mengirimkan server, klien send data 1, maka server menerima data 00001. Ini resume dari yang sebelumnya ya, gitu ceritanya. Jadi soket itu intinya dia berjalan membaca buffer yang ada di sistem, kemudian nantinya data ini dikirimkan, isi buffer antara server dan klien ini saling diisi oleh perintah send dan receive dari masing-masing entitas yang ada di jaringan ini. Itulah konsep dasar dari soket. Konsep yang kedua, nah di sini kita harus membuat suatu namanya protokol. Apa sih gunanya protokol? Protokol itu gunanya sebenarnya kita agar antara server dan klien itu bisa mengerti apa yang saling diucapkan, apa yang istilahnya apa yang akan dilakukan bersama-sama. Misalkan dalam konteks tugas satu ini kan ada transfer file ya. Dalam transfer file itu soket ini harus tahu. Soket maksud saya, misalkan klien meminta data tes txt ukuran tes txt ya, misalkan ukurannya belum tahu, klien belum tahu ukurannya. Kemudian server, apakah dia akan langsung mengirimkan filenya begitu saja? Enggak kan? Server harus ngasih tahu ukuran filenya berapa, sehingga nanti klien bisa membaca isi buffer sesuai dengan ukuran filenya. Maka server selain dia mengirimkan file, dia harus mengirimkan istilahnya ukuran dari data itu sendiri. Misalkan tes txt ini ukurannya berapa? 10 KB alias 1010 KB itu berapa byte? Coba dihitung. Python 10 KB itu kali 1024, ini 1020 byte ya. 10240 byte ya. Jadi server memberitahu bahwasanya ukuran dari tes txt adalah sekian. Kemudian klien menerima ukuran file, baru kemudian server mengirim stream data dari tes txt dalam bentuk byte per byte. Klien menerima sebanyak 1024 byte. Nah, ketika sudah selesai 10.240 byte yang diterima, berarti data tersebut sudah diterima secara utuh. Itu yang disebut dengan protokol pengiriman. Server dan klien harus tahu dia tuh ingin mengirim berapa, klien yang menerima itu harus menerima berapa. Kenapa hal tersebut harus dilakukan? Karena nantinya karena server dan klien itu sama-sama nggak tahu apa sih yang akan dilakukan ketika dia menerima data dalam jumlah banyak seperti itu. Oke, lanjut. Sekarang waktunya kita mulai melakukan ngoding dengan Python untuk tugas pertama ini. Yang pertama kalian lakukan adalah ya biar gampang, jadi saya siapkan sebuah template ya. Template ini ada dua file. Yang pertama file server.py sama client.py. Jadi ya tugasnya server untuk menjadi server, klien untuk menjadi klien ya. Server.py ini di sini nanti dia bisa menerima multi koneksi sebanyak berapapun koneksinya menggunakan thread ya. Nanti jadi kalau ada koneksi baru dia akan menjalankan thread. Nah, isi dari fungsi dari threadnya ada di sini di client thread ini. Nanti setiap klien dia menerima datanya melalui fungsi ini. Kemudian kalau yang klien ya straightforward aja, dia melakukan koneksi terus melakukan apa aja setelah koneksi berhasil, seperti itu. Silakan template ini bisa diunduh di nanti Pranala yang akan saya berikan nanti. Jadi kita akan menggunakan template ini untuk mengkodekan program soket kita
ya, untuk yang client sama server. Yang tugas pertama mengenai transfer file dan juga bisa melihat isi directory yang ada di server. Kita akan buat suatu directory di sini, kemudian kita copy sama server VY, ya semua VY di sini ke tugas 1. Oke. Tugas 1. Kita silakan sekarang kita bisa mulai kode yang kita lakukan. Kode yang pertama yang kita akan tulis adalah yang ada di sisi server, ya, karena server itu merupakan pengelola dari protokol paling dasar. Kita tinggal isi yang dev thread client thread ini, nanti kita akan kodekan di sini. Oke, jadi sebelum lanjut mengkodekan, kita lihat dulu protokol yang akan digunakan pada tugas 1, ya. Protokolnya, detail dari protokolnya. Yang sebelumnya kita cuma bahas dasarnya aja, tapi sekarang kita akan membahas lebih detail lagi. Klien menerima apa, server menerima apa, terus data datanya apa. Oke, kita lihat dari sisi server, ya. Nanti server akan bisa menerima 2 aja perintahnya. Yang quit itu kan cuma dari sisi klien aja kan. Yang ada hubungan dengan server, nanti kita buat 2 perintah dasarnya. Get itu inputnya berupa nama path dari berkas yang akan di get atau diambil. Kemudian luarannya nanti ada protokol khusus di sini, ya. Nanti dia rencananya luarannya itu yang pertama, dia akan mengirimkan jumlah byte dari berkas yang akan diunduh. Kemudian dia akan memberikan jumlah byte yang akan diunduh. Kemudian dia akan mengirimkan data itu sendiri. Kemudian untuk yang kok ingat HTML sih, sorry. Kemudian yang perintah ls, inputannya adalah path dari directory yang ingin dilihat isinya. Kemudian luarannya dia adalah daftar directory. Oke, protokolnya sudah clear? Ternyata belum clear, ya. Protokol ini masih belum clear, kenapa? Ya, jadi di soket itu sendiri, kembali lagi ke soket, dia itu mengirimkan byte per byte, ya. Nah, kita belum tahu beberapa hal. Yang pertama, gimana sih caranya membedakan antara perintah dengan inputannya? Terus bagaimana cara mengetahui bahwa perintah ini sudah dikirimkan oleh klien? Kemudian gimana cara memisahkan luarannya antara data jumlah byte-nya dengan data itu sendiri? Itu harus jelas. Kenapa? Karena kalau nggak terpisah, kalau nggak ada pemisah khusus yang memisahkan antara data-data yang berbeda ini, nanti kliennya akan bingung. Nah, untuk kali ini konvensinya begini. Kita akan gunakan konvensi byte-nya. Jadi untuk setiap pemisah antar perintah, misalkan get terus maksud saya pemisah antar perintah dan inputnya, kita gunakan \t. Jadi kalau misalkan melakukan get file misalkan /home/wira/test.txt, dia akan melakukan ini, mengirimkan ini get /t home wira test.txt. Nah, begitu. Dia akan dipisahkan dengan \t. Dalam \t ini kayak tab, ya, aslinya, tapi kalau dikirimkan dalam byte, dia bentuknya kita tulis kayak gini, ya. Kemudian konvensi kedua, setiap pemisah untuk untuk pengakhir perintah, misalnya kita gunakan \no, ya. Misalnya gini, yang perintah yang barusan, untuk mengetahui bahwa perintah ini sudah dikirimkan, kita akhiri dengan \0 kayak gini, ya. Konvensinya jadi kalau setiap pemisah antar perintah input kita gunakan \t, setiap pemisah akhir kita gunakan \0. Kita bisa detilkan ini
protokolnya biar lebih jelas. Nah, seperti itu. /t path directory /no seperti ini ya, supaya lebih jelas. Kemudian untuk yang luaran ini sama, nanti jumlah byte dari berkas yang akan diunduh sehingga mengirimkan data itu sendiri. Misalkan contohnya jadinya, misalkan ukuran datanya 2 byte, isinya adalah A, B berupa teks. Kita kirimkan dia dalam bentuk 2 /t A, B /0 seperti itu ya. Jadi dia bisa istilahnya lebih jelas mana filenya, mana ininya, mana pengakhirnya. Misalkan in case ya, dalam file ini ada /0-nya, gimana cara menanggulangi biar nggak filenya kepotong tengah jalan? Dia kan jadinya kebaca /0 jadi berhenti kan. Gimana caranya biar dia nggak kepotong tengah jalan? Makanya kita gunakan yang pertama ukuran file, ada pengatur ukuran file, jadi dia jelas file yang dikirimkan berapa byte, A, B, C, D misalkan, tadi 4 byte kan, berarti dia harus mengirimkan dalam angka 4 di sini. Nah, terus yang kedua, kalau misalkan kita nggak menggunakan ini, untuk mengetahui bahwa /0 ini adalah /0 yang kita maksud sebagai pengakhir, kita kirimkan datanya supaya tanpa /0. Gimana caranya? Kita kirimkan dia dalam bentuk representasi aslinya. Jadi /0 nanti akan dikonvert dalam bentuk \\0. Jadi ini nggak kebaca sebagai suatu ending karakter kayak gitu. Nanti kita bisa menggunakan fungsi rpr untuk melakukan hal ini. Kemudian untuk membalikkan /0 ke /0, kita gunakan fungsi namanya eval. Kita akan gunakan metode pertama ya untuk ini, tapi ini untuk 2 dan 3 ini nanti kita akan pelajari di tugas selanjutnya. Mungkin akan dimanfaatkan dua fitur ini. Oke, ini sudah lumayan jelas. Kita balik lagi kode ya. Kita akan codingan server lagi ya. Server yang pertama yang melakukan server, dia menerima perintah dari klien. Perintahnya ada 2 tadi kan, sama get sama ls, dipisah dengan /t untuk setiap ininya, nama perintah dengan inputnya ya. Biar mudah, kita buat, biasanya sih saya buat fungsi untuk menerima. Segini ini dia minta perintah tok ya. Nah, untuk yang send command nanti dia akan melakukan perintah send perintah, diakhiri dengan /0. Kemudian untuk yang retrieve, nah retrieve data ini kan dia harus tahu kan apa istilahnya pengakhirnya kapan. Jadi kita akan istilahnya menerima, kita gunakan sistem gini, istilahnya kita menerima 1 byte perlahan-lahan untuk retrieve data ini. Kemudian kita cari kalau ada /0 maka berhenti. Dan perintah ini nanti kita nggak akan gunakan untuk menerima data yang besar. Kita gunakan ini untuk perintah command sebenarnya. Maksudnya gini, misalnya kita kirim ke get, kemudian akan terima dalam bentuk data biasa yang bukan data binary, kita gunakan perintah ini. Nah, khusus untuk data binary yang besar yang nantinya kita terima filenya, kita gunakan nanti perintah lainnya aja. Nah, ini kenapa? Karena ini terimanya 1 per 1 byte, jadi dia gak efisien gitu istilahnya ya. Gak efisien kalau terima 1 byte itu, hal itu menyebabkan nanti transfer datanya menjadi agak lama, karena setiap 1 paket dia harus mengirimkan 1 byte seperti itu. Oke, terus perintah command result kita byte sama dengan rcv1 ya. While byte tidak sama dengan /0, maka result sama dengan result tambah byte. Oke, ya. Print result. Bukan, maksud saya return result. Ini untuk menerima perintah aja. Menerima perintah ya.
khusus menerima perintah, bukan mengirimkan data yang besar. Nanti dengan data besar kita akan buat fungsi yang beda lagi. Ya, kita deklarasikan returnnya menjadi resultnya sebagai data kosong. Ya. Kemudian kita mulai menerima perintah. Di sini di client thread-nya kita terima retrieve command result. Karena dia cuma menerima perintah tanpa mengirimkan apa-apa ke klien, kita terima aja langsung. Ya. Terus ini jangan lupa di while true karena dia akan melakukan hal ini berulang-ulang. Menerima perintah ini akan melakukan secara terus-menerus, intinya atau istilahnya dia tuh bisa menerima setelah perintah satu selesai, dia bisa menerima perintah lainnya sekaligus setelah perintah itu selesai. Sorry, W-nya harus kecil. Ya. Nah, perintahnya ini. Nah, nanti perintahnya kita pecah dengan backslash T tengahnya. Jadi nanti kita gunakan perintah split ini. Kenapa? Karena kan tadi saya bilang kan di protokolnya setiap perintah, nama perintah dengan inputnya nanti dipisah dengan backslash D. Nanti kita bisa baca perintah ini apakah get atau ls. Itu menggunakan teknik ini. Jadi nanti perintah splitnya akan, misalkan kalau dia mengirimkan get, kalau perintahnya misalkan get backslash D home Wira, maka nanti perintah split yang ke 0 akan menjadi get, dan perintah split 1 dia akan menjadi home Wira. Jadi kita bisa membacanya lebih mudah. Ya. Oke, kita akan cari tahu dia apakah dia perintahnya get atau ls. Ya. Kita tinggal if aja. Karena di sini nggak ada, di Python nggak ada switch, semacam switch case kayak yang ada di C. Kita cek perintah split yang ke 0 apakah sama dengan get. Kita coding dulu kita buat dulu yang ls nya kita pas. Oke, sini juga ketika perintah splitnya 0 get. Nah, kita cek apakah nama file ini disebutkan atau enggak. Kita harus tahu apakah ada nama filenya dia disebutkan atau enggak. Misalnya saya bisa aja sih klien yang mengirimkan data hanya berupa get, ya, tanpa ada tanda iming-iming lainnya. Nah, untuk menghindari hal itu kita cek ukuran dari array dari perintah split ini. Dia harus ukurannya 2, 1 dan 2 ini. Kalau enggak, dia enggak akan dilanjutkan di proses. Nah, ketika dia sudah 2 ukurannya, get spasi home Wira, kita akan ambil nama file yang dia maksud untuk dikirimkan. Nama filenya adalah, kita sebut nama file aja, yaitu perintah split yang ke 1. Nah, setelah ini apa? Kita lakukan transfer isi file. Nah, transfer isi filenya tadi apa istilahnya? Protokolnya adalah mengirimkan jumlah byte-nya, kemudian mengirimkan datanya itu sendiri, dipisah dengan backslash T dan diakhiri dengan backslash 0. Jadi datanya itu nanti dikirimkan berupa misalkan 10 backslash T, misalkan A B C D E F G H I J backslash T backslash 0, seperti ini datanya. Nanti kita akan menggunakan perintah send command ini ya, untuk istilahnya mengirimkan datanya. Send command ini digunakan untuk mengirimkan datanya. Kemudian karena ini sudah ada backslash 0 di terakhir, dia nggak usah diisi backslash 0 lagi nanti pas kita memanggil perintah ini ya. Pertama yang tentu harus kalian lakukan adalah membaca isi datanya. Gimana sih cara membaca isi data di Python? Dan membaca isi data ini harus dilakukan byte per byte. Jadi kita nggak bisa membaca per line seperti yang biasa digunakan di Python. Kita harus membacanya byte per byte dalam bentuk biner. Asli benar-benar harus dalam bentuk biner. Nah, untuk hal itu silakan saya akan googling aja how to read binary file in Python.
Gitu. Ya, kita lihat solusinya ini. Ya ini. Berarti kita lakukan open filenya dulu dalam mode R dan B, berarti read dalam binary. Dia akan baca satu persatu isi datanya, ya, sampai selesai, sampai dia kosong isi ininya, maka data selesai dibaca. Seperti itu. Berarti gimana berarti? Kita copy aja. Copy aja semuanya, try dan finally-nya, biar menjamin tidak ada error di server. Kita paste, dia agak messy dikit. Kita benerin. Oke, ini agak sedikit messy. Saya akan kembalikan ke sembel yang benar. Sorry. Kemudian kalau finally ini ya, okay. Ini dibersihin ininya. Oke. Dia akan buka file. File yang dibuka itu adalah file yang diminta oleh user. Jadi jawabannya dalam bentuk nama file kayak gini. Kemudian setelah file dibaca di dalam byte, ini belum disimpan ya isi filenya. Isi filenya nanti kita buat kosong, berupa bit kosong. Nanti byte ini akan to start with byte ini kita ganti dengan menambahkan isi filenya dengan byte kayak gini ya. Kemudian setelah dibaca, maka server tinggal mengirimkan dengan perintah send comment ukuran filenya serta apa istilahnya, isi file itu dari file itu sendiri. Ukuran filenya kita bisa hitung dari jumlah for while yang dilakukan di sini. Ya, ukuran filenya kita set dia sebagai 0, dia ukuran filenya akan bertambah setiap dia kali membaca. Oke. Kemudian di sini di send comment kita akan kirimkan ukuran file beserta datanya. Kita convert ukuran filenya ke string. Kemudian kita pisah dengan \t. Kemudian kita kirimkan isi filenya. Ya. Oke, sudah disimpan. Setelah ini kita akan mencoba dulu apakah perintah get ini bisa digunakan oleh klien. Kita nanti akan mencobanya menggunakan telnet sebelum kita menuliskan program kliennya. Oke, be right back. Oke, lanjut lagi. Tadi setelah saya di balik layar tadi, setelah saya cek programnya, ternyata ada beberapa kesalahan kecil. Ya, ini jam 10 masih ramai di LP2. Oke. Kesalahannya yang pertama, yang di send command kita harus tambahkan ini con, karena memang dia minta dua variabel argumen. Yang pertama objek socketnya, kemudian kedua perintahnya apa. Terus kesalahan kedua adalah perintah di retrieve command ini. Kita lihat aja. Byte, while byte, reset byte, ulang terus dan byte-nya nggak berubah. Dia akan endless looping jadinya. Maka dari itu kita tambahkan ini. Dia akan menerima lagi. Nah, ini terus. Sudah. Terus yang ketiga, harusnya saya bilang tadi ngetes bisa menggunakan aplikasi telnet ya, tapi ternyata karena ini ada \0 nya, jadi saya agak sulit juga menginputkan ini \0 ini lewat telnet ya, seperti itu. Jadi perintah ini biar mudah dicek di telnet atau NC, kita buat aja ini dengan \n sehingga nanti bisa diinput dengan tombol enter. Seperti itu, bisa ganti dengan \n aja. Oke, ini sudah jadi programnya. Untuk yang get aja, kita akan coba kita jalankan. Dia minta argumen yaitu portnya. Kita mau pasang di port berapa?
tinggal kasih aja misalkan port 25.000. Oke. Kemudian kita coba untuk melakukan koneksi menggunakan telnet atau NC. Ini dua aplikasi yang mirip sebenarnya. Kita connect ke localhost dengan port yang 25.000. Oke. Ada indikator bahwasanya ini sudah connected ya. Kita lakukan get. Tekan tombol tab untuk mensimulasikan /t. Kemudian kita mau get file yang ada di server, contohnya yang di root folder saya. Nah, ini setelah ini tekan tombol enter. Ups. Tidak ada file test.html, sorry. Harusnya filenya nggak ada. Ini belum ada penghandling untuk file yang nggak ada. Kita close saja dulu NC-nya, kita restart lagi. Harusnya home wira test.html ya. Nah, seperti ini filenya. Jadi dia akan mengirimkan ukuran filenya dulu 640 byte, kemudian /t, kemudian dia mengirimkan isinya seperti ini ya. Filenya seperti ini kalau dalam bentuk byte, direpresentasikan dalam bentuk string. Selanjutnya kita lanjut aja. Sebelum kita menulis program klien, kita buat perintah ls nya. Jadi di perintah ls ini nanti dia akan mengirimkan isi directory dalam bentuk daftar. Nanti setiap isi daftar itu dipisah dalam /t ya, biar bisa dibaca dengan mudah. Kita cek dulu apakah dia perintahnya sudah dua ini get sama ls sama ini ada dua bagian. Kemudian nama direktorinya kita simpan dulu, yaitu perintah split yang ke-1. Kemudian untuk membaca direktori kita googling dulu caranya. Read directory content in Python. How can I list the content of a directory in Python? Kita akan menggunakan perintah ini, import os list dir part ya. Kita menggunakan import os. Apakah sudah di sini? Oke, sudah dicantumkan di sini. Jadi kita tinggal panggil saja. OS list dir ini iya, OS list dir ini dia kayaknya mereturn berupa array ya kalau nggak salah. Coba kita lihat, pastikan dulu. Biasanya dia memang mereturn suatu array. Soalnya agak rame ya ini di LP2, nggak jelas nih. The method return a list. Oh ya benar, berarti dia mereturn semacam array atau list. Nanti kita bisa baca isi list ini dengan mudah menggunakan Python. Jadi nama directory perintah split ya. Kita kirimkan, kita list dulu nama isi direktorinya, misalkan os list dir sama dengan os list dir ya, dalam kurung nama direktori. Kemudian kita transfer bentuk list dir ini ke dalam bentuk string, diserialisasi dalam bentuk string yang list directory, masing-masing list directory-nya dipisah dengan /t. Jadi caranya ya result sama dengan kosong for l in list dir. Nanti kita iterasi untuk setiap list dir. Result sama dengan result plus l plus /t ya. Kemudian resultnya dikirim list dir. Ya seperti itu ya. Oke. Jadi sudah jelas di sini untuk mengirimkan. Oke, ini ada salah sedikit, ini harusnya perintah split 0 ya. Sorry. Ini sudah ada perintah dari server yaitu ls sama perintah get. Untuk sementara saya akan ajarkan mengenai mengirimkan file secara naif, yaitu mengirimkan 1 byte per byte secara langsung. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kalau metode seperti ini agak lambat. Kenapa? Karena
setiap paket data network dia hanya menerima 1 byte, sehingga dia agak boros pengiriman datanya. Ini akan saya demokan dulu yang pertama. Untuk yang kedua, kita akan menggunakan teknik pengiriman file khusus, sehingga nanti kita akan menggunakan perintah ini yang khusus seperti yang saya sebelumnya jelaskan. Oke, saya demokan dulu yang klien. Kita coding aja yang klien. Atau kita tes dulu yang ini ya, yang LS-nya apakah sudah jalan atau enggak. Kita jalankan servernya, kemudian kita nc ls home Wira. Oke, sudah benar ya. Jadi isi direktorinya ditampilkan dipisah dalam /t seperti ini ya. Ini sudah benar. Jadi sekarang kita tinggal coding yang program kliennya saja. Kita akan buka klien sama server filenya dalam bentuk yang dalam cara bersamaan maksud saya, biar nggak sulit. Oke, jadi di send comment ini sama retrieve comment yang tadi ada di sini saya copy ke sini biar bisa dipakai, dan kita bisa mulai coding di bawahnya, atau biar lebih rapi saya taruh di atas ya biar rapi. Sorry, pastel. Oke, kita paste di atasnya ini biar bisa dipakai. Di sini dia akan menggunakan objek socket dalam variabel s. Jadi kalau kita yang sebelumnya kita gunakan conn, sini kita gunakan s ya. Setelah melakukan koneksi, kita buat dia semacam apa ya, semacam command line sendiri ya. Jadi dia menerima perintah dalam bentuk command line. Caranya kita buat while true seperti ini. Kemudian kita printkan tanda gini seperti di command line ya. Sudah diimport ya. Oke, sudah. Nah, nanti dia akan menerima input dalam bentuk input kayak gini. Jadi kayak menerima, kalau kita coba klien misalnya dijalankan servernya, Python server PY 25000, dijalankan kliennya PY. Nah, klien ini dia harus ada argumen, yaitu servernya di IP berapa, kemudian portnya berapa. Ada kesalahan. Vim di client PY sys, ini harusnya sys out std out println apa ya, lupa saya. Right, harusnya right ya. Ya, seperti ini. Kemudian kalau kita coba lagi jalankan, nah dia akan buat semacam perintah command line ya kayak gini ya. Nah, ada tanda ininya bahwasanya dia jalan di server berapa, di command line. Kita munculkan juga mungkin IP sama portnya biar lebih jelas. Nah, tinggal di printnya kita print juga nomor IP-nya aja. Nomor IP-nya kita bisa dapat dalam host ini, perintah ini. Kemudian tambah bintang titik 2 untuk misalkan ada port. Kemudian portnya kita convert ke string. Kemudian dikasih tanda ini lebih dari ini biar kelihatan seperti command line shell seperti itu. Oke, ketika dia menerima perintah, dia menerima perintah setiap baris ya, setiap tekan enter ya. Ketika dia terima perintah, misalkan get spasi, nah dia di sini bisa spasi ya. Misalkan dash atm, dia akan convert spasi ini ke /t sesuai dengan protokol. Kemudian convert ini ke /n ya. Jadi kita tinggal istilahnya tinggal bisa mereplace atau terserah tekniknya. Kita tinggal ini nih jelasnya inp ya, karena ini reservoir, perintah kita split dulu perintahnya. Ini split spasi ya. Kemudian if inp split sama dengan inp split yang ke 0 sama dengan get. Nah, kemudian pastikan bahwasanya len seperti tadi, pastikan bahwa input itu lennya minimal 2 ya.
pas 2 maksud saya. Berarti learn INV split sama dengan 2 ya. Jadi kalau misalkan 2 maka perintah ini akan valid, kalau enggak diabaikan. Kemudian kita buat perintah yang ls. Di sini kita definisikan aja. Nah, dia juga akan ngecek terus kamu menjawab tidak menentak, besoknya ngecek juga. Sorry, saya agak kurang konsentrasi karena rame. Ya pas dulu. Oke, dia ketika dia get maka dia akan mengirimkan perintah get ini ke server. Kita gunakan ini s tadi ini yang digunakan di ke soket untuk mengirimkan. Kita gunakan perintah fungsi send command yang barusan kita gunakan s, yaitu perintahnya get \d tambah in split yang ke-1. Kita akhiri dengan \n, tapi nggak usah tadi karena sudah diakhiri tadi ya. Kemudian kita terima resultnya, kita gunakan retrieve. Nah, ini kita gunakan negative command result dulu yang sementara karena kita akan menerima byte per byte. Nanti kita akan gunakan yang lebih efisien, yaitu menerima frame per frame. Jadi setiap 1024 byte sekali dia akan menerima data. Ini kita akan menerima, kita hanya menerima satu byte sekali ya. Nah, result ini nanti kita pecah. Kita juga pecah juga karena di sini ada backslash nya juga kan. Result titik split /d ya. Kemudian dia akan menuliskan menampilkan dulu ya isi file dari split dari file yang kita minta, ditampilkan aja seperti biasa. Jadi kita print aja result yang ke-1 gitu ya. Oke. Kalian sudah siap, server sudah siap, kita jalankan server. Oke, saya pakai tanda dan aja. Klien 257 001 25000. Oh ya, ada salah. Di sini kurang tanda tambah. Simpan. Oke, yang udah 55 tinggal kita mira tes HTML misalkan. Apa yang terjadi? Get +c int space. Oh ya, sorry, ini harusnya pakai kurung siku harusnya di sini. Ini malah kurung biasa. Oke, kita simpan. Kemudian kita coba lagi. Get home mira tes HTML. Dia akan harusnya munculkan isi file. Ups, sepertinya ada yang salah. Oh ya, saya lupa ngubah ini menjadi backslash n ya, sesuai dengan protokol yang sebelumnya yang di server. Saya ganti ya. Yang kita jalankan lagi, kita hapus juga servernya. Kita kill dulu servernya, kita jalankan lagi. Kita jalankan kliennya. Sorry. Kita jalankan lagi. Jalankan kliennya, oke. Get home mira tes HTML. Apa yang terjadi? Kenapa dia hanya menerima HTML aja? Jawabannya adalah karena di file HTML ini ada banyak tabnya, ada backslash nya. Jadi solusinya adalah kita mengconvert ini data yang dikirimkan sehingga dia nggak ada backslash nya sama sekali ya. Gimana caranya? Seperti yang teknik yang sebelumnya saya kasih tahu, kita menggunakan 2 perintah magic ajaib, repr sama eval. Kita repr isi datanya ini sehingga backslash t ini dikonvert ke
backslash t atau pokoknya dia tidak ada backslash t-nya di dalamnya, gak ada kontrol karakternya. Kemudian di sini kita eval hasilnya. Di result speed 1 ini kita eval ketika di print ya, sehingga kalau kita jalankan server P, kita kill dulu Python kliennya, kita get home Wira test ATM. Oke, benar ya. Jadi datanya ditampilkan dengan baik di sini, HTML head dan ya ini isi filenya. Kemudian selanjutnya kita mencoba mengimplementasikan perintah ls-nya. Ini cuma mengubah kliennya aja tanpa mengubah server ya. Jadi ini kita akan send comment. Ketika ls dilakukan, dia akan send comment get press.txt inp split 1 ya, sama seperti yang di atasnya. Kemudian resultnya diterima. Nah, nanti resultnya ini dia dalam bentuk, kan dipisah dalam backslash kan. Nanti dia dibaca sehingga nanti dimunculkan dengan benar. Kita for here in D aja in result, kita split jangan kita split, kita ini sudah di split ya harusnya di resultnya ini. Jadi kita tinggal print aja di isi dari result. Oke, done. Kita coba kliennya lagi, ls home Wira. Server V-nya ada salah ya. Bentar. Kenapa dia membaca ini sebagai ini harusnya ls ini. Jadi kemampuan debug kalian harus diperbaiki biar cepat menanggapi masalah ketika nanti didemokan ke bapaknya. Kalau ada masalah kayak gini, kalian tahu berapa yang harus diperbaiki, kalian tahu masalahnya apa. Kita ulangi lagi, kita call Python, kita jalankan server, kita jalankan klien, ls home Wira. Oke, rekursi. Sorry, what happened here is apa ya yang terjadi di sini? Servernya apa kliennya bermasalah? Kalau kliennya sih, servernya sih, kalau servernya sih gak masalah ya, cuma gak rekursif ya dia. Cuma kok di sini malah rekursif ya? Coba kita print resultnya. Oh ya, resultnya belum di split, harusnya bener di split tadi ya, sorry. Nah, ini harusnya di print D-nya ya. Sorry, maaf, agak malam jadi saya agak bingung. Coba kita ulang kliennya lagi, ls Wira. Oke, sudah benar, dia menampilkan isi directory dari folder saya. Oke, silakan dipelajari, istirahat dulu. Oke, lanjut lagi. Jadi tadi kita sudah buat get sama ls di server dan klien. Selanjutnya adalah gimana sih caranya biar file yang di get itu langsung dibuat dalam bentuk file yang sebenarnya. Maksudnya ketika kita get home Wira test HTML, nanti test HTML, nanti dia akan buat file test HTML ini dituliskan di directory kita. Nah, simple sebenarnya. Tekniknya gini. Ya, tinggal kita cari tahu cara write file di misalnya di how to write file in Python. Kita nulis binary file yaitu byte per byte. Bukan. Ini mungkin. Nah, internetnya masih agak betot. Wah.
This is actually so, waduh, ruwet ini. Coba mungkin write file read lines. Oh ya, file write. Jadi kita bisa write satu ini. Oke. Tadi dia sama dengan yang tadi open tadi, cuma dia istilahnya write nya apa istilahnya, write-nya itu digunakan perintah f.write ini diganti dengan f.write ya. Kita ingin write dia byte per byte untuk mensimulasikan gimana cara menulis file byte per byte. Ya, kita tinggal paste aja, sorry. Ya, yang di write itu kita simpan ke dalam variabel, yang ditulis sama dengan ini. Ya, nanti kita akan buka file. Nah, nama filenya apa? Nama filenya itu adalah, kalau misalkan Komwira tes HTM, berarti yang diambil tes HTM. Gimana sih caranya? Kita gunakan aja fungsi sistem, jangan di split ini ya, berbackslash ya, ambil yang terakhir, jangan seperti itu caranya. Soalnya setiap sistem operasi itu bisa beda-beda ininya, bisa beda-beda pemisah ininya, backslash. Kalau di Windows kan backslash ya, kalau di sini pakai slash. Kita gunakan cara khusus mungkin. Now can I list get file name of pet Python. OS pet file name. OS pet apa ya? Sim start split text work, bukan. Di sini mungkin OS path base name ya, ini. Kalau kita contoh, misalkan kita gunakan Python, import OS path base name dari home wida abcd nasi goreng enak.txt, hasilnya gimana? Oke, benar, hasilnya seperti yang kita inginkan. Kita gunakan OS path base name. Jadi kita OS path base name dari file yang diminta. File yang diminta itu dari inp split yang ke-1 ya. inp split yang ke-1 ya. Dalam mode kita ganti modenya menjadi mode write binary. Dia menulis filenya sebanyak ukuran filenya ya. Jadi kita cari tahu ukuran filenya, yaitu integer result split, integer dari result split yang ke 0. Kemudian kita lakukan for sebanyak result splitnya itu plus 1 mungkin. Kita tes dulu, kita cek ya, mungkin ukuran filenya benar nggak, sesuai nggak ya. Misalkan kalau filenya 2 byte, filenya 2 byte, kita buat file 2 byte ya, tes misalnya AB, misalkan di sini isinya AB, apakah benar dia jumlahnya 2? Kita cek dulu, mungkin salah algoritma, bisa aja kan salah algoritma ininya penulisan. Oh ya, ngetesnya harus pakai ini, pakai NC. Get Komwira tes. Oh, 3 ya. 3 ini, 3 apa istilahnya? Ada 3 byte yang dibaca sama dia. Mungkin enternya kebaca ya. Ada enternya, padahal nggak ada enternya ya.
Berarti mungkin ada salah di servernya. Coba kita cek lagi. Sorry. Kita baca di sini untuk mengecekkan ukuran filenya. Ini kayaknya nggak aman ya ngirimkan ukuran file kayak gini caranya. Kita pakai caranya OS apa gitu. How to check file size in Python. Ini kayaknya nggak terlalu aman ya cara ini mengirimkan. Kalau dilihat di sini sih ukuran filenya. Ukuran filenya 3. Oh ya 3, memang benar 3 karena mungkin enternya kebaca sebagai ini suatu data gitu ya, mungkin aja. Jadi kita memang benar ya, metode ini masih benar sih. Kita hitung dengan for-nya, terus kita plus kita iterasi, kita increment maksud saya ukuran file ini sebanyak 1 setiap dia melakukan pembacaan byte. Oke, kayak rasa masih benar. Ini jadi ini kalau misalkan 3 ukuran filenya kita ginikan aja ya. Kemudian kita fwrite yang ditulis ke X gitu ya. Ya, coba kita sudah filenya ditulis, coba kita coba programnya. Ini dari sisi kliennya aja, get Wira tes. Sorry, ini harusnya method split yang ini harusnya method split yang ke 0 ya, bukan yang semuanya. Kita ulang lagi, get home Wira tes. Ke str ya, ini belum di convert ke integer, sorry. Oh iya, ini harusnya ukuran filenya kok hilang ya tadi ya. Coba kita convert ke integer aja ya. Terus kita ulang lagi, get home Wira tes. Oke, coba kita close. Di sini ada file tes yang kita maksud. Nah, benar, sudah ke copy ya filenya. Terus misalkan kalau kita get etc passwd, oke, kemudian kita akan dapat di sini dia akan dapat perintah file passwd yang ada di etc passwd dikopikan ke folder ini. Atau dalam kata lain, misalkan kalau jalankan di jaringan, kita bisa ngambil etc passwd-nya yang ada di server kita yang ada di jauh sana. Oke, isinya udah benar ya, 38 baris. Kita cek lagi apakah isinya persis antara etc password di sini dengan etc password yang di sana. Oke, sama, MD5 masuknya sama ya, berarti isinya benar, isinya pas sesuai. Setelahnya saya ingin ngasih tahu trik mengenai pengiriman file yang efisien, yaitu pengiriman per frame, bukan pengiriman per byte ya. Jadi apa sih yang perlu dilakukan dari sisi server maupun sisi klien? Jadi di sini saya ingin server dia cuma mengirimkan send command ini sebanyak ukuran file tanpa isi filenya. Kemudian save isi filenya kita akan kirimkan secara bergiliran belakangan ya. Dan pembacaan isi filenya nanti kita lakukan juga secara perlahan-lahan pada saat dia sebelum mengirimkan. Jadi kalau misalkan filenya ukurannya 500 MB, kalau kita menggunakan metode seperti ini, dia akan memfotokopi isi 500 MB itu ke dalam memori, jadi boros kan jadinya. Maka dari itu nanti kita akan send command ini perlahan-lahan sesuai dengan jumlah file yang ingin dibaca. Misalkan kalau misalnya kita ingin kirimkan setiap 1024 byte, dia akan baca isi filenya 1024 byte pertama, kemudian dia mengirimkan isi 1024 byte itu ke server, ke klien maksud saya ya. Oke. Jadi hal yang kita lakukan ini, yang pertama send command ini nanti kita bawa ke atas di sini ya.
dia akan mengirimkan ukuran filenya ini nanti kita akan baca menggunakan perintah sys apa gitu yang pakai how to check file size ini. OS start SD size, OS part get size. Oke, OS part get size aja ya. Semuanya sama aja. Get size dari file yang diminta. File yang diminta apa namanya? Nama file ya, sorry. Ya, nama file. Dia akan mengirimkan dulu. Diakhiri dengan \n jumlah byte file yang akan dikirim. Ya. Seperti itu. Kemudian pada saat proses membaca, dia akan sekaligus melakukan proses mengirim. Ya, kita nggak usah menggunakan ini lagi. Kita cuma membaca dan mengirimnya. Kita akan membaca sejumlah 1024 MB data ya. Jadi biar sekaligus setiap 1024 byte dia akan mengirimkan data. Jadi 1024 byte misalnya. Kemudian kita kirimkan langsung isi 1024 byte itu ke dalam istilahnya ke dalam dikirimkan ke soket. Nah, ini harusnya gini ya sebenarnya. 1024 ya. While byte tidak sama dengan kosong. Maka dia akan mengirimkan dulu send. Kita yang nggak menggunakan send command ya, tapi kita boleh menggunakan send command tapi tidak, rasanya nggak. Coba kita cek. Oh iya, dia cuma send sama \n aja, jadi nggak apa-apa sebenarnya kita menggunakan send command aja untuk mengirimkan file ini. Send command, isi dari filenya byte, kemudian count-nya dulu, kemudian isi byte-nya. Dan setiap ini dipisahkan dengan \n ya. Jadi kita kirimkan representasi byte ini, kemudian kita kirimkan ini ke count ya. Oke. Sudah dikirimkan, sekarang menerima ukuran filenya. Ukuran filenya kita catat dulu. Dan tulis ini kita nggak pakai lagi. Ini result split yang ke 0 ya. Oh iya, ini resultnya cuma satu aja ya, berupa ukuran file. Jadi kita nggak usah pakai result split juga nggak apa-apa. Kita ginikan aja. Ukuran file ini int result ya. Kita kasih tanda mendapatkan ukuran file, terus mendapatkan isi file. Nah, di mendapatkan isi file ini nanti dia akan melakukan istilahnya menerima isi byte yang dikirimkan 1024 byte ini, kemudian menuliskannya ke file secara langsung ya. Berarti menulis tadi sama. Nah, ini yang nggak beda. Yang ditulis itu nanti dia akan menerima sebanyak 1024 byte ya. Atau bukan 1024 byte tapi byte sampai ada \n-nya. Di sini kita menggunakan kita boleh menggunakan ini ya kayaknya. Ya, kita menggunakan ini aja karena dia diakhiri juga \n juga. Atau mungkin kita terima langsung sebanyak 1024 ya untuk ininya. Nah, sebentar, saya mikir dulu. Gini aja. Berarti gini, kenapa saya masih mikir? Kenapa? Karena file itu kan kalau bisa 1024 kan, misalkan ada 2048 file itu kan pasti ada 2 segmen kan. Nah, ketika ada ukuran file misalkan 2050 misalkan, itu kan ada 2 segmen 2048. Nah, sisanya 1 segmen itu yang sisa 2 byte itu. Gimana sih cara membacanya biar nggak biar dibaca pas 2 byte itu aja. Oke, sementara gini aja, pakai ini aja dulu deh. Pakai yang retrieve command ini aja, wes. Ke apa? Sampai dia kapan?
Ya kita hitung dulu ukuran file yang didapatkan dikurangi 1024 di round, dia hasilnya berapa? Jumlah frame. Jadi jumlah framenya adalah ukuran file dikurangi bagi 1024 di kita floor cell ya, bener. Ntar kita import mat dulu. Oh sudah, kita import mat semuanya ya. Kemudian kita ambil sellingnya dari ini, pembagian ini ya, bener sale. Kenapa sale? Ya ini hitungan matematika dasar. Misalkan kalau ukurannya 2050, berarti kan hasilnya kan kalau 2050 kan hasilnya kan 2, sekian kan misalnya. Tapi kalau di sale dia hasilnya jadi 3 sesuai dengan jumlah framenya. Oke. Kemudian sebanyak jumlah frame X in jumlah range jumlah frame ya, dia akan membaca menggunakan perintah retrieve command result. Yang ini sementara kita gunakan ini aja dulu. Nanti kalian bisa kembangkan lebih lanjut biar lebih bagus, lebih efisien. Oke. Kemudian datanya ditulis. Oke, seperti itu. Manually F close. Coba kita tes ya. Kita kill servernya. Kita clear kliennya. Kliennya sudah di kill. Oke, kita jalankan servernya. Kemudian kita jalankan kliennya mungkin. Cari Python klien. Kita hapus dulu file yang sebelumnya ini ya. Sorry. Berarti kita jalankan klien original 1 25.000. Sekarang kita get home Wira tes. Sorry, ada masalah. Ini harusnya di Marcel ini kan hasilnya ini kan harusnya di integerkan dulu. Oke, coba kita ulangi lagi. Get home Wira tes. Oke. Sorry, kita belum buat perintah x nya ya. Oke, tes. Oh alah, kosong isinya. What's wrong with this thing? Coba kita nc dulu ya untuk ngecek apakah dia bener. Get home Wira tes. Kenapa masih 3 ya? Oh, ini belum disimpan paling. Sorry, kita close dulu. Close servernya. Jalankan lagi. 3. Get home Wira tes. Maksudnya bukan 3 ini. Oh ya benar 3, benar, sorry benar 3 ya. Cuma dia ini belum pecah dengan baik ya datanya. Sorry. Maaf. Ya, benar 3 ini jumlah bitnya. Cuma misalkan kalau datanya agak besar, lebih dari 1024 byte misalkan. Apa ya datanya lebih dari 1024 byte? Mungkin kita pecah dia jadi 100 byte dulu aja untuk demo ini ya. Biar nggak sulit saya mencari file yang lebih dari 1024 byte. Kilobyte maksud saya. Kita pakai 1 dulu aja. Oke. Coba kita jalankan ulang sampelnya. Sorry, ada masalah sepertinya. Kita ganti portnya aja. Kita jalankan. Get etc passwd. Bener ya, dia dipecah dalam setiap
100 apa istilahnya, setiap 100 kilobyte dia dipecah ya, seperti ini. Bener, tapi ini datanya harusnya ketulis dengan baik ya, harusnya, cuma nggak bisa ditulis ya. Coba kita print ini, mungkin perhitungannya nggak salah, mungkin ukuran filenya. Coba print jumlah frame misalnya. Servernya udah bener sih ini ya. Oke, 24.000. Get home etc passwd misalkan 21. Bener kan 21 jumlah ini. Coba di pim passwd. Oh, sudah ke copy. Oh ya, sudah copy dengan baik. Cuma ini kurang ini aja, kurang saya eval aja. Nah ini datanya masih dalam bentuk RPR, belum di eval. Coba kita ulangi lagi. Get etc passwd. Oke, kita lihat hasilnya. Voila, hasilnya bagus. Oke, sesuai yang diinginkan dan juga lebih efisien karena pengirimannya dia setiap ratusan kilobyte sekali ya. Oke, mungkin tutorialnya sampai di sini dulu aja. Codingannya bisa kalian copy sama template-nya juga. Sekian dari saya, terima kasih.